Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang terinspirasi dari kisah nyata, menceritakan tentang seorang anak yang ingin merantau ke negeri orang. Kisah ini berasal dari negara Kamboja dan dirilis pada tahun 2019. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan anak bernama Cakra yang berumur 14 tahun. Dia menggarap sawah orang lain untuk membantu ayahnya demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Saat sore hari, Cakra pulang dengan kondisi kelelahan. Dia mendapati keluarganya sedang makan bersama. Di situ ayahnya menyuruh ia untuk pergi ke kota mengambil pupuk. Mendengar itu, Cakra merasa kesal lalu menolak perintah ayahnya. Ayahnya marah dan menegur Cakra untuk tidak membantah. Cakra protes diperlakukan tidak adil karena hanya dia yang harus kerja keras, sedangkan kakaknya yang bernama Krep tidak dibebani hal yang sama. Sang ayah tidak mau mendengar keluh kesah yang dirasakan Cakra. Cakra lantas mengeluarkan semua unek-uneknya. Setiap hari dia banting tulang namun tidak pernah digaji oleh ayahnya. Sang ayah mengatakan, semua makanan dan tempat tinggal sudah jauh lebih cukup membayar hasil kerja kerasnya. Cakra semakin kesal. Dia menyinggung ibunya kenapa harus punya banyak anak yang membuat biaya hidup semakin besar. Mendengar itu kemarahan ayahnya memuncak. Bukannya takut, Cakra malah menantang dan tidak punya rasa hormat terhadap ayahnya. Sang ayah mengambil makanannya sehingga hari itu dia tidak mendapat jatah makanan. Besoknya Cakra bermain sepak bola. Di situ ada temannya yang kebetulan lagi cuti kerja. Temannya itu sudah lama kerja di Thailand sebagai buruh pabrik. Ia berniat untuk mengikuti temannya itu. Cakra menanyakan tentang upah dan cara bisa pergi ke sana. Temannya mengatakan gaji yang didapatkan per bulan sebesar 8.000 baht. Ongkos pergi ke sana sebesar $500. Cakra kaget karena ongkosnya sangat mahal. Temannya memberikan solusi untuk meminjam ke rentenir dan akan dipotong gaji setiap bulannya. Ternyata ada satu orang kawan Cakra yang ingin ikut dengannya. Saat subuh, Cakra pergi tanpa sepengetahuan keluarganya. Dia berjalan dan mendatangi temannya yang akan sama-sama ikut merantau. Cakra menanyakan mana barang bawaannya. Ternyata ia tidak jadi ikut. Dia memperingati Cakra agar tetap tinggal di kampung dan bekerja di sawah. Tapi Cakra ingin segera pergi meninggalkan kampungnya. Cakra kecewa terhadap temannya lalu pergi. Cakra sampai di perbatasan yang tinggal beberapa kilo akan sampai di kota Bangkok. Di situ sopir menagih ongkos perjalanan dan Cakra tidak punya uang sepeser pun. Ada penumpang lain bernama Kea yang hanya mampu membayar setengahnya. Terpaksa untuk membayar ongkosnya, mereka berdua dipekerjakan tanpa bayaran di pabrik nanas. Lalu Cakra menghampiri Kea dan mengajaknya agar terus bersama. Disinilah awal perjalanan mereka menuju kesengsaraan. Setelah beberapa jam sampailah mereka di sebuah tempat. Di situ banyak orang menunggu jemputan. Saat malam tiba, datanglah mobil pick-up untuk menyelundupkan mereka ke Bangkok. Tak disangka mereka semua ditumpuk seperti karung lalu ditutup pelindung agar aman dari pemeriksaan. Sampailah di tempat tujuan, tapi banyak kejanggalan. Mereka bukannya dibawa ke pabrik namun dibawa ke sebuah dermaga. Sopir menyuruh semua naik ke kapal, tapi Kea menolak dan langsung pergi dari sana. Si supir langsung memukul kepala Kea dan memaksanya naik ke kapal. Cakra dan Kea bersama beberapa orang lainnya duduk di atas kapal. Saat di tengah laut ada kapal tua yang menghampiri mereka. Kapal itu dipimpin oleh Kapten Rom. Kea merasakan ada yang mencurigakan ketika Kapten Rom mengobrol dengan si supir.
Kapten Rom menghampiri mereka berdua dan menyuruh memindahkan tong besar masuk ke dalam kapalnya. Akhirnya mereka dibawa ke dalam kapal tua tanpa tahu apa yang akan terjadi dengan nasib mereka. Semua hanya bisa pasrah sudah terjebak masuk ke dalam perangkap. Kini mereka menyadari posisi mereka ada dalam bahaya. Malam harinya setelah seharian bekerja, mereka dikasih makan hanya dengan nasi tanpa lauk. Lalu pergi tidur di tempat yang sudah disediakan. Ruangan itu sempit dan masuk dengan cara merangkak seperti tikus. Subuh mereka sudah dipaksa untuk bekerja kembali menangkap ikan. Saat yang lain sibuk bekerja, ada seorang yang duduk sakit. Cakra berusaha menyemangati temannya itu untuk kembali bekerja. Namun temannya sudah tidak berdaya. Kapten Rom langsung menghampirinya menyuruhnya bekerja. Namun dia sudah tidak sanggup bergerak. Rom menyetrumnya lalu membuangnya ke laut. Cakra dan teman lainnya kaget. Mereka menyadari bahwa mereka di sana bukan dijadikan pekerja, melainkan menjadi budak. Hari demi hari Cakra dan teman-temannya terus dipaksa kerja keras di atas kapal. Pagi sampai malam menangkap ikan tanpa jeda dan hanya dikasih makan satu kali pada malam harinya. Cakra berpikir mungkin setelah hutangnya lunas dia akan dibebaskan. Namun Kea berpikir bahwa mereka akan mati di situ. Sudah berhari-hari berlayar, akhirnya kapal berlabuh di sebuah dermaga. Hanya para kru yang boleh turun di sana, sedangkan para budak tetap di atas kapal dan menunggu mereka selesai menikmati hiburan. Cakra menggunakan kesempatan itu untuk berenang di laut, melepas lelah dan penat. Malam harinya mereka datang dalam keadaan mabuk lalu bersiap berlayar kembali. Saat kapal akan berangkat, Cakra melihat satu orang temannya kabur lewat belakang kapal. Kapten Rom datang dan menyuruh mengangkat jangkar. Meskipun dalam keadaan mabuk, ia menyadari ada anggotanya yang telah hilang. Kapten Rom kemudian mengejarnya dan si pria tadi akhirnya tertangkap. Ajudan kapten mengambil batu besar dan melilitkan rantai ke tubuhnya bersama batu tersebut. Si pria malang hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya. Cakra dan Kea ketakutan harus melihat kembali horor di hadapan mereka. Akhirnya si pria malang itu dibuang ke laut. Kapten Rom dan ajudannya sangat menikmati melihat si pria tenggelam ke dasar laut. Di tengah perjalanan ada kapal yang membawa beberapa budak pekerja. Kapten Rom menggantikan dua orang yang telah ia habisi. Cakra akhirnya memahami situasi dan permainan atas perbudakan tersebut. Di hari itu Cakra melihat tingkah laku Kea menjadi aneh. Mentalnya mulai terguncang setelah kejadian menimpa kedua temannya. Kea berhalusinasi bahwa Cakra adalah anak laki-lakinya. Saat malam hari, tiba-tiba Kea memarahi si anak yang baru. Ini karena berani menempati tempat tidur Cakra. Kea memperlakukan Cakra seolah-olah dia anak kandungnya. Keesokan harinya di saat Kea sedang kerja, tiba-tiba Kapten Rom memukul Kea dari belakang. Dia memperingati untuk tidak lambat dalam bekerja. Nampaknya kesabaran Kea sudah hilang. Dia memberanikan diri menyerang Kapten Rom dengan skop hingga terjatuh di laut. Kea akan menyerang kru yang lain, tapi dia ditembak di dadanya. Cakra hanya bisa pasrah melihat kondisi Kea dalam bahaya. Sudah pasti saat ini akan menjadi hari terakhir dia hidup. Kapten Rom beserta anggotanya bersiap menghabisi Kea, tentu dengan cara yang jauh lebih sadis. Rom menelepon kapal yang lain untuk merapat di situ. Lalu kedua tangan dan kaki Kea diikat tali. Bagian tangannya akan ditarik oleh kapal temannya dan bagian kakinya akan ditarik oleh kapal Kapten Rom.
Kemudian Rum menyuruh Cakra untuk menarik tuas kapal sebagai eksekusi terakhir. Kedua kapal itu saling tarik tubuh Kea. Cakra langsung muntah setelah merasakan hentakan kapal yang menandakan tubuh Kea sudah terpisah. Ketika akan tidur, anak baru yang tempo hari sempat dimarahi Kea merebut bantal Cakra. Kini Cakra sendirian, tak ada lagi Kea yang melindunginya. Pagi harinya Cakra menemukan ikan besar. Dia membawa ke Kapten Rum. Ternyata dia diawasi si anak baru yang melihat Cakra dikasih sepotong ikan. Di saat mereka semua akan makan malam, anak baru itu mengeruk semua nasi di dalam panci, sehingga Cakra tidak mendapatkan jatah makanan. Keesokan harinya lagi-lagi si anak baru itu cari gara-gara. Dia mendahului mengambil ikan besar, lalu menyerahkannya pada kapten. Cakra mulai terancam dan merasa kondisinya akan mengenaskan. Suatu malam si anak baru itu tiba-tiba bangun karena sakit perut. Lalu Cakra terpikir untuk menyingkirkannya. Diam-diam dia mengikutinya. Dia menghampiri anak tersebut lalu memukulnya hingga terjatuh ke laut. Itulah pertama kalinya di dalam hidup Cakra menghabisi nyawa orang. Esok paginya semua diinterogasi. Kapten Rum akan menembak salah satu pekerja. Cakra langsung maju ke depan mengakui bahwa dialah pelakunya. Si kapten sudah menduga pasti ini ulahnya. Kapten sangat terkesan dengan nyalinya. Akibat kejadian itu, Kapten Rum menyatakan bahwa Cakra akan menjadi budaknya untuk selamanya. Hari demi hari Cakra mencoba untuk melawan rasa takutnya. Dia tidak ingin berakhir seperti temannya Kea. Dia mencari cara untuk bisa lolos dari situ. Suatu hari dia menemukan sebuah tulang besar. Dia menyembunyikannya untuk dijadikan senjata. Malam harinya Cakra mulai beraksi untuk menghabisi komplotan Kapten Rum. Dia turun ke ruang mesin untuk mematikannya. Dia bersembunyi menunggu salah satu komplotan itu datang. Ternyata pancingannya berhasil. Dia melumpuhkan salah satu kru yang dipukul tepat di kepalanya. Cakra lalu membuangnya ke laut. Pagi harinya Cakra mengemudi kapal. Datang kru memarahi Cakra dan mengusirnya. Dia tidak menyadari bahwa temannya telah dibunuh oleh Cakra. Cakra langsung menghabisinya dengan tulang. Kini dua orang telah berhasil disingkirkan. Kapten Rum merasakan ada kejanggalan saat melihat Cakra di atas. Ia pun langsung mendatangi Cakra dengan maksud untuk membunuhnya. Ketika menaiki tangga tanpa ragu, Cakra langsung memukulnya hingga jatuh. Semua pekerja kaget melihat kejadian itu. Cakra memanggil mereka untuk membuang kapten ke laut. Kemudian Cakra mulai mencari barang berharga di dalam kapal. Dia menemukan setumpuk uang yang cukup untuk pulang. Kapal berlabuh di sebuah pelabuhan, lalu Cakra pergi meninggalkan kapal itu. Akhirnya Cakra bisa pulang kampung membawa banyak uang. Namun dia harus membawa kenangan buruk yang tidak akan pernah dia lupakan. Film pun tamat. Film ini didedikasikan untuk perbudakan di Asia Tenggara. Sekitar 100.000 pria dan anak-anak menjadi budak dan bekerja paksa di industri penangkapan ikan. Mirisnya, pasokan ikan itu menjadi lauk utama seluruh dunia. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.